Sebelumnya, terima kasih sudah berkunjung ke Global Art Sedayu City. Boleh tahu tujuan berkunjung ke Global Art untuk apa, Mami? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Miss Santi. Di sini kami biasanya dipanggil Miss atau Mister. Baik, Miss Santi akan menjelaskan terlebih dahulu histori dari Global Art. Global Art adalah perusahaan franchise dan siapapun dapat memiliki Global Art dengan membeli franchise-nya. Global Art didirikan oleh founder kami yaitu Mr. Mahairgo di Malaysia pada tahun 1999 dan di tahun 2025 Global Art sudah tersebar di 23 negara. Global Art masuk ke Indonesia itu pada tahun 2004 dan di tahun 2025 ini Global Art sudah memiliki lebih dari 100 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi Global Art di Indonesia ini sudah ada 20 tahunan ya, Mami. Nah, banyak orang tua yang mengetahui kalau Global Art adalah les gambar. Apakah Mami juga tahu seperti itu? Baik, Miss Santi akan menjelaskan bahwa Global Art adalah les kreativitas dengan pendekatan atau media art dua dimensi dan tiga dimensi, di mana dalamnya itu terdapat beberapa program dua dimensi dan tiga dimensi, yaitu yang pertama ada core program, yaitu visual art atau program menggambar dan mewarnai dengan konsep cerita, dan dilengkapi juga dengan level-level dan level-level yang disesuaikan dengan kemampuan dan usia anak. Yang kedua adalah enhancement program, yaitu program tambahan, yaitu pada tiga dimensi ada G clay dan craft, ada cultural art dan deco art. Selanjutnya untuk dua dimensi ada cartoon and comics dan acrylic painting. Dari semua program dua dimensi dan tiga dimensi tersebut bertujuan untuk melatih dan menuangkan kreativitas anak pada melalui teknik gambar dan warna. Nah, salah satunya melalui program utama kami yaitu core program, yaitu untuk melatih fokus pada anak, meningkatkan rasa percaya diri dan menjadi stress release bagi anak. Core program atau visual art yaitu menggambar dan mewarnai itu yang terkenal di luar global art sebagai les gambar. Nah, lalu banyak orang tua yang datang ke global art dan bertanya, apa perbedaan les di global art dan les di luar? Nah, apakah Mami tahu apa perbedaannya? Oke, baik. Miss Santi akan menjelaskan apa perbedaan les di luar dan les di global art. Nah, perbedaannya sendiri, Mami, sebenarnya sangat jauh berbeda antara les di luar dan les di global art. Yang pertama itu ada di tujuan. Les gambar di luar itu biasanya bertujuan untuk melatih kemampuan anak dalam mewarnai dan menggambar. Sedangkan di global art itu bertujuan untuk mengarahkan anak pada industri kreatif. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal, global art adalah les kreativitas. Dan Mami juga pasti tahu slogan dari Global Art adalah Think Kreatif. Nah, selain itu yang kedua adalah aliran seni yang digunakan, di mana aliran seni yang digunakan pada les gambar di luar itu biasanya menggunakan dua aliran seni, yaitu fine art dan realis. Apakah Mami tahu apa itu fine art dan realis? Oke, baik. Ini Santi akan menjelaskan. Fine art adalah karya seni yang bergantung pada kepuasan pembuatnya. Jadi mau orang tidak mengerti, orang lain tidak mengerti atau tidak suka, itu tidak menjadi masalah karena itu lebih ke idealis gitu. Dan yang kedua adalah realis. Nah, ini adalah aliran yang sering digunakan atau dipakai oleh les gambar di luar, di mana karya seni yang digunakan itu harus menyerupai dan semirip mungkin dengan objek yang ditiru begitu. Nah, kalau di global art sendiri berbeda, Mami. Di global art kami menggunakan commercial art atau karya seni yang berfokus pada konsep dan nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, contohnya Mami, buah apel. Buah apel kalau pada fine art itu hanya buah apel saja, sedangkan kalau dalam realis itu bagaimana buah apel itu bisa digambar semirip mungkin dengan buah aslinya. Jadi semakin dia nyata, semakin mirip berarti nilainya semakin tinggi. Sedangkan kalau commercial art itu di global art itu sendiri bisa Mami lihat pada logo apel pada HP iPhone. Nah, yang menjadi nilai atau value-nya tinggi adalah gigitan pada apelnya. Jadi itu bukan uh, hanya gambar apel atau berbentuk tiga dimensi, tetapi konsep yang digunakan di dalamnya. Sehingga di global art itu melatih kreativitas anak, inovasi, dan juga membuat sesuatu hal yang out of the box mungkin. Jadi bisa saja yang tidak ada di dunia ini ada di global art. Yang intinya itu harus memiliki alasan dan positif. Nah, selanjutnya
teknik yang digunakan, di mana teknik yang digunakan di les gambar di luar itu hanya dua, yaitu mewarnai dengan benar dan menggambar dengan benar. Sedangkan di global art kita mempunyai 4 teknik. Yang pertama ada teknik menendirikan konsep, teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Pada teknik yang pertama, yaitu teknik penarikan konsep, itu terbagi lagi Mami menjadi dua. Yang pertama uh, tokoh utama atau main karakter, dan yang kedua adalah ide, di mana tokoh yang pertama itu anak-anak itu harus sekreatif mungkin, um, seinovatif mungkin, dan se-out of box mungkin dalam menuangkan konsep ceritanya begitu. Sedangkan yang kedua itu adalah ide, di mana ide tersebut dituangkan dalam teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Nah, yang berikut adalah fokus dari global art sendiri, fokus dari global art itu sendiri. Nah, fokus dari global art itu sendiri adalah pendidikan otak kanan, di mana kalau yang Mami ketahui, apa yang kita ketahui bahwa pendidikan otak kanan itu lebih kepada kemampuan fokus, rasa percaya diri, dan juga pengaturan emosi. Nah, di mana yang kita ketahui dari TK sampai kuliah itu hanya diajarkan otak kiri, yaitu menghitung, menghafal, dan um, menghitung, menghafal, dan mengenal bahasa begitu. Sedangkan untuk pelajaran otak kanan itu jarang. Nah, itu salah satu negara, eh, kalau Mami tahu di negara-negara maju itu sudah lebih dulu mengutamakan pendidikan otak kanan. Salah satunya adalah negara Jerman, di mana anak-anak itu baru diajar menghitung, menulis, dan membaca itu di umur 3 kelas 3 SD, dan sedangkan sebelum-sebelumnya itu adalah pendidikan otak kanan, di mana otak kanan itu dilatih untuk bisa mendukung kinerja dari otak kiri itu sendiri, di mana eh, otak kiri itu dapat bekerja dengan baik kalau otak kanan, pendidikan otak kanan itu sudah bisa tadi melatih fokusnya, melatih meningkatkan percaya dirinya, dan juga yang ketiga itu eh, bisa mengatur emosi. Jadi eh, kebanyakan les-les di luar itu berkembang semakin tinggi, walaupun sudah ada sekolah, les-les pelajaran itu jadi makin apa? Makin banyak, karena itu tadi fokus pada anak, rasa percaya diri, dan juga pengaturan emosi itu belum terlalu baik, sehingga saat mengikuti pelajaran di sekolah biasa mereka tuh belum mampu fokus ataupun masih kurang percaya diri begitu. Sehingga itu tadi global art menyediakan pendidikan otak kanan untuk tadi mempersiapkan anak itu untuk dapat masuk ke dalam industri kreatif begitu. Dan juga untuk mendukung uh, kesiapan dari otak kiri dalam belajar itu tadi menghitung, menghafal, dan membaca begitu. Terima kasih, Mami.